Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Hidayatullah dari kelas Teknik Informatika Malam, kelas D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS berdasarkan NIM. Belakang saya yaitu 9. Untuk soalnya sendiri, saya dapat soal nomor 3, 6, dan tentu saja 9. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja baca soalnya dan kita jawab juga. Eh, Pertama, soal nomor 3. Sesuai jabatan kalian. Eh, Jabatan saya sebagai manajer lapangan ya. Teknologi saat ini apakah yang menarik menurut kalian yang bisa diimplementasikan? Oke oke gini. Jadi sesuai jabatan saya manajer lapangan. Ini jelas ada kaitannya dengan operasional. Eh, Sini saya akan menerapkan sebuah sistem, bukan menerapkan sih, memperbarui sebuah sistem lama yang masih berbasis konvensional. Konvensional di sini dalam tanda petik manual, ditulis, masih ditulis, yang ditulis-tulis itu menjadi sistem yang baru berbasis modern. Misal gini, pengisian data keluhan, gejala yang dialami oleh pasien yang dulu kan masih ditulis, eh, no, pasien ini dari alamat ini, alamat ini, alamat ini, eh, punya keluhan gini baru diantarkan ke dokter lah. Ini nggak usah kayak itu, kita petugas saja yang cukup mengisi form data keluhan serta identitas dari pasien tersebut. Eh, dan untuk keluhannya itu disimpan di database dan dicocokkan oleh AI sebagai cara mendiagnosa penyakit tersebut, sehingga mengurangi kekeliruan dalam aspek pelayanan dan penggunaan obat dalam rumah sakit. Menurut saya itu sih. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan NIM ganjil dengan sistem waterfall. Tampilan bagan dan kalian jelaskan dengan lisan. Oke. Waterfall. Nah, ini waterfall. Di mana yang pertama ya? Yang pertama ini adalah menentukan data sesuai dengan kebutuhan user. Eh, ini jadi data yang dibutuhkan untuk penelitian ya maksudnya. Data yang berhubungan dengan sistem konvensional yang berlaku di rumah sakit tadi. Untuk nomor 2-nya, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional rumah sakit. Jadi pengumpulan datanya di sini itu kita lakukan dengan cara observasi, dan mewawancarai instansi terkait, dan itu dilakukan oleh peneliti. Maksudnya yang berhak gitu, instansi apa? Pokoknya itu. Nomor 3 yaitu menyiapkan bahan dan alat. Kalau alatnya sih sudah jelas ya, komputer kayaknya, komputer dan yes, kekinian lah, smartphone, komputer, laptop, dan harus ada wifi-nya. Yang paling penting sih software pengolahan datanya. Nah itu yang kita akan buat nanti. Untuk yang nomor 4 ini, penerapan model SDLC. SDLC siklus pengembang sistem. Jadi siklus pengembang sistem ini ada 4 tahapannya. Tahapannya itu ada 4. Eh, Pertama analisa, 2 desain, ketiga pengkodaan, yang keempat ini pengujian. Kita bedah satu-satu aja. Analisa. Jadi analisa, dalam tahapan analisa ini sistemnya yang akan diteliti dan menganalisa identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh rumah sakit. Juga menganalisa kebutuhan pemakai sistem
Nah, ini maksudnya user dan kebutuhan pemakai sistem dan menganalisa kelayakan sistem yang akan diusulkan. Maksudnya ini layak nggak pakai yang kayak gini untuk DFD-nya, untuk ERD-nya yang kayak gini, database-nya ini itu layak nggak? Dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar dapat dicapai. Lanjut yang kedua, desain ya. Dalam tahapan desain ini dilakukan proses mendesain perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem tadi. Sudah dijelaskan di tahap analisa. Untuk tahapan desain ini dilakukan perancangan antara lain perancangan proses basis data dan user interface. Eh, itu aja sih kayaknya dalam segi tahapan desain. Lanjut ke pengkodean. Jadi pengkodean ini terrealisasi, maksudnya akan dikerjakan apabila tahapan desain itu sudah selesai dan tahapan pengkodean ini maksudnya desain itu akan ditranslatekan ke dalam program, maksudnya dikode gitu. Nah, kode perangkat lunak, nah itu pengkodean. Lanjut tahap pengujian ya, pengujian atau tes ini. Jadi pengujian sistem ini sesuai nggak sama kebutuhan pemakai itu, pemakaian, maksudnya ini user. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasilnya, output dari sistem dengan kebutuhan yang dirancang. Nah, itu maksudnya itu udah sesuai nggak sama yang kita harapkan itu. Itu tahapan pengujian dan meminimalisir kesalahan. Tambahan satu itu, error maksudnya, meminimalisir bug atau error. Yang kelima, implementasi sistem informasi lapis. Tinggal itu aja, tinggal jalanin aja wis. Nggak ada bug, nggak ada apa, kan sudah diuji. Ya mungkin kalau bug sih ada, cuma ya minim lah. Maksudnya kan udah diuji dalam SDLC tadi. Lanjut ke nomor 9, buat DFD untuk studi case. Oke, sesuai instansi kita tadi, di sini akan membuat studi case tentang tata cara pelayanan dalam rumah sakit. Sebut saja rumah sakitnya Ikhlas. Delta Surya juga bisa. Sesuai dengan konsep saya di atas, di mana bukan di atas, yang tadi, di mana rumah sakit ini sudah modern dan tidak perlu metode konvensional lagi. Ya begitulah. Oke, langsung saya jelaskan saja. Di sini ada diagram konteks yang menerangkan bagaimana data pasien masuk ke dalam sistem dan untuk siapa data tersebut ditujukan. Lanjut, data pasien akan diinputkan oleh petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran bisa mendaftarkan pasien karena petugas mempunyai username dan password untuk login, dan baru petugas memiliki hak akses setelah login. Ini maksudnya role ya, role-nya petugas itu apa? Pemimpin, bagian keuangan. Nah, itu hak aksesnya itu bisa tahu setelah login. Lanjut, pasien akan memberikan data pasien. Kemudian pasien akan mendapatkan KB. KB ini kartu berobat ya. Lanjut, penunjang medis akan menginputkan hasil penunjang medis ke SIM RS. Setelah petugas mendapatkan sampel pasien. Sampel pasien ini maksudnya gejala-gejalanya. Gejala-gejala pasien kayak gimana, punya riwayat penyakit apa, pokoknya data-datanya itu. Rekam medis akan merekapitulasi laporan.
penyakit dan laporan data kunjungan penyakit. Ini nanti ada hubungannya sama AI juga. Selanjutnya dokter akan mendapatkan data pasien dan dokter akan memberikan data hasil pemeriksaan dan resep obat. Lanjut, kasir akan menginputkan data pasien dan akan melakukan perhitungan biaya administrasi pasien setelah pasien melakukan pemeriksaan. Ya, kayak gitulah rumah sakit itu. Lanjut, petugas apotek akan menginputkan resep obat untuk pasien. Lanjut, instalasi TI ini akan memberikan dan mendapatkan data pasien berupa gejala dan resep obat dari dokter yang selanjutnya akan diolah oleh AI menjadi AI artificial intelligence, menjadi data yang kemudian hari berguna. Maksudnya datanya itu disimpan dulu. Misal kalau ada yang kena penyakit kayak gini, bisa ditampilkan langsung aja ke AI. Oh, ini gejalanya sama kayak yang dulu kayak gini, tinggal dianuin aja resep obatnya, nanti penanganannya kayak gini. Untuk melakukan diagnosa sementara terhadap penyakit pasien, di mana ini juga mempermudah pekerjaan dokter dalam mendiagnosa penyakit yang dialami pasien. Seperti itu ya. Ya secara garis besarnya sih seperti itu. Lanjut ke DFD level 1. Soalnya DFD level 0 atau diagram konteks ini menurut saya kurang lengkap untuk menjelaskan sistem informasi dalam rumah sakit ini yang saya kelola ini. Saya kelola dong. Lanjut ke DFD level 1. Pada DFD level 1 ini menjelaskan bahwa terdapat proses pada masing-masing entitas. Ini entitasnya banyak. Kemudian dimulai dari pasien mendaftar, menyerahkan data identitas pasien, dan diberikannya kartu berobat atau KB. Lanjut, pertama-tama pasien akan mendaftar, lalu kemudian mendapat KB, kartu berobat, dan data pasien akan disimpan dalam tabel pasien. Lanjut, petugas melakukan pendataan dan mengisi data pasien. Lalu petugas login dengan memasukkan username dan password, lalu mendaftarkan pasien, yang kemudian menyimpan data pasien ke dalam tabel pasien. Terlalu cepat ya. Oke. Lanjut, setelah data pasien tersimpan, sistem mengirim diagnosa singkat yang dilakukan oleh AI. Lah itu yang tadi, diagnosa singkat penyakitnya tadi. Dan di mana setelah mendapat data dari pasien serta gejala yang dikeluhkan oleh pasien, lah itu lanjut ya, sebelum dia memunculkan diagnosa tadi, AI harus mendapatkan data pasien serta gejala dan keluhan pasien. Lanjut, setelah mendapat hasil dari AI tentang diagnosa sementara pasien, pasien berhak melanjutkan pemeriksaannya ke dokter atau tidak. Jadi dia dikasih pilihan mau percaya AI atau lanjut ke dokter, kayak gitu. Jika iya, maksudnya jika pasien menyetujui untuk melanjutkan ke dokter, maka dokter akan mendapatkan data pasien dan membuatkan resep untuk pasien setelah memeriksanya. Lanjut, dokter akan menginputkan data dokter, hasil pemeriksaannya pasien tadi, dan data permintaan penunjang medis ke dalam database. Penunjang medis ini mendapatkan data permintaan penunjang medis dan menginputkan data hasil pemeriksaan penunjang pasien
dan kemudian disimpan dalam tabel hasil pemeriksaan penunjang. Lanjut, menginputkan nama obat yang terdapat pada resep dari dokter untuk dicarikan obat tersebut. Lanjut, memberikan obat terdapat memberikan obat ya yang dikasih sama dokter tersebut. Lalu pada proses, nah ini yang belum, pada proses pendaftaran direkam medis, sistem akan secara otomatis merekap jumlah pasien yang mendaftar sehingga didapat data kunjungan pasien. Jadi dia ada datanya tiap hari itu berapa pasien yang datang ke rumah sakit itu. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan dan mencetak nota pembayaran, melakukan penginputan data hasil pemeriksaan pengunjung medis, kemudian melakukan perhitungan dan mencetak nota pembayaran. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf deh. Misal kalau ada salah-salah kata atau gagap nih, saya soalnya kurang pandai untuk bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.